Aku mau nanya, kan gini ya, ada salah satu penggalan ayat yang berbunyi begini, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan juga diridhoi oleh Allah. Nah, salah satu caranya itu dengan bertorikoh gitu loh. Apakah hanya dengan bertorikoh kita itu nyampe ke Allah gitu loh? Apa ada jalan selain itu gitu? Apakah itu tuh torikoh itu ya benar-benar jalan yang menuju Allah gitu loh, seperti itu. Terus torikoh itu emang udah ada ya pada zaman Rasul gitu loh, pada zaman sahabat-sahabat, pada zaman ya tabiin, kayak seperti itu gitu. Ya, berkaitan dengan ayat tadi yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr ayat akhir, mulai ayat 7 dan seterusnya. Jadi kaitannya itu adalah Allah mengundang jiwa-jiwa yang tenang. Karena nafsu itu ada awalnya dari nafsul amarah, lawamah, mulhamah. Ada 7 level lapisan nafsu jiwa dalam diri kita. Nah, yang dipanggil di sini adalah nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, jiwa kitanya sudah tenang. Irji'i ila rabbik, pulanglah, ayo pulang kepada aku, ila rabbiki, terhadap Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan kau ridho menuju Allah. Kita pulang menuju Allah itu ridho, itu rela, sukarela, itu gampangannya. Mardiyah, dan diridhoi, direstui. Jadi maksud pulang di situ adalah ada yang memahami kalimat irji'i di sini adalah pulang, di sini adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita sudah meninggal, tenang kita, sudah barulah kita nyampe kepada Allah. Tetapi kita ingat ada hadis yang lain yang menyatakan mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, maksudnya apa? Mati di sini apakah meninggal dunia atau bukan? Nah, di sini maka kita perlu tuh ada perangkat-perangkat ilmu yang membahas tentang ini. Nah, ilmu ini disebut dengan tasawuf. Nah, tasawuf itu kan sangat luas. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali. Nah, di dalam tasawuf amali ini ada berbagai macam thariqah. Thariqah itu gampangannya dalam Islam itu jalan pintas. Ada syariat, asal katanya syariat, jalan besar. Jalan besar inilah yang disebut dengan jalan besar itu. Kayak misalnya jalan provinsi, jalan Pantura misalnya, itu jalur syariat. Nah, sedangkan kalau jalan pintas, jalan tikus. Yang mana kalau jalan tikus itu kan cepat sampai. Tetapi pentingnya kalau kita bertorikoh, berikut torikoh tertentu itu harus ada guidance-nya, ada Google Maps-nya. Kalau enggak kita akan tersesat karena kita nggak tahu jalan. Nah, maka kita perlu seorang guru, seorang mursyid, waliyan mursyida, seorang kekasihnya Allah yang menuju Allah dengan cepat. Nah, apakah sudah ada zaman Nabi? Sudah ada, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Seperti tata cara zikir talqin yang diajarkan Sayyidina Rasulullah di dalam Baitul Arqam, sudah ada baiat di situ. Terus ketika Rasulullah mengajarkan tata cara zikir kepada Sayyidina Ali, ghamid ainai, pejamkan matamu, terus ulangi bacaanku, kata Rasulullah kan. Kemudian Rasulullah membacakan talqin dan diikuti oleh Sayyidina Ali. Itu adalah sudah di zaman Nabi, dan sanadnya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ke anaknya, ada yang ke Salman Al-Farisi, seperti halnya yang diambil Salman Al-Farisi dari Abu Bakar juga. Nah, itu ada baiatnya.
kalau sama Al-Farisi inilah yang turun temurun sampai ke Thariqah Naqsabandiyah. Dan Al-Naqsabandiyah itu jalurnya ke Salman Al-Farisi. Ada juga ngambil dari Uwais Al-Qarni jalurnya. Nah, tapi akan ketemu pada satu sumber namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau itulah yang menggabungkan berbagai macam bentuk syarat-syarat musalsal yang berkaitan dengan thariqah. Nah, dengan berbagai, nah, baru keluar dari sini berbagai macam-macam thariqah, tata cara menuju kepada Allah. Jadi thariqah itu sudah ada sejak zaman Nabi, bukan hanya tabi'in, maka bukan bid'ah. Makanya jika ada salah satu thariqah yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan syariat, berarti dia jauh, maka dia bukan bagian dari kita, maka itu adalah bid'ah penuh dengan khurafat. Nah, maka kita harus, sebelum kita mengikuti salah satu thariqah tertentu, kita harus kuatin dulu syariat kita. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam berthariqah, dalam mencari guru. Nah, itu pentingnya. Maka kita pentingnya belajar syariat terlebih dahulu, belajar tauhid terlebih dahulu di dalam sebelum kita berthariqah. Nanti dalam thariqah ada tasawuf itu kan lebih luas lagi jabarannya. Kadang itu adalah isinya di situ baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis itu lebih ke kontekstual, bukan pada tekstual. Maka sering bertentangan pemahaman pertentangan pemahaman dari kaum tekstualis, ya, seperti orang pemahaman Wahabi itu kan tekstualis mereka, maka banyak berseberangan dengan orang yang pemahaman tasawuf, karena orang tasawuf itu lebih ke kontekstual. Wallahu a'lam bishawab. Oke, segitu dulu.